Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi dari kelas DM 4C NRP 058. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknik Pengecoran Logam. Oke, yang pertama kita memasuki materi persamaan kontinuitas, yang dimana di sini tertera gambar dan keterangan terkait rumusnya. Dengan beberapa keterangan ini saya akan menjelaskan seperti A besar, yang dimana di situ menunjukkan luas penambang fluida, V kecil dengan deskripsi kecepatan fluida, dan Q deskripsi debit fluida, dan V besar yaitu volume, dan T kecil yaitu waktu. Di sini kita memasuki pengaruh kecepatan fluida terhadap tipe-tipe aliran, yang dimana yang pertama yaitu aliran fluida steady, yaitu aliran fluida steady atau stabil. Aliran fluida steady atau stabil adalah aliran yang kondisi atau kecepatan, tekanan, dan penampang dapat bervariasi dari satu titik ke titik lainnya, tetapi tidak berubah seiring waktu. Namun pada kenyataannya sangat jarang aliran seperti itu dengan parameter yang benar-benar konstan dari waktu ke waktu. Parameter biasanya berubah seiring waktu, tetapi berada dalam kisaran yang kecil sehingga rata-rata parameter tertentu tetap konstan selama jangka waktu tertentu. Berikut ada grafik fluida steady. Kemudian di sini ada aliran fluida unsteady atau tidak stabil, yang dimana aliran fluida unsteady ini atau tidak stabil adalah aliran pada suatu titik fluida di mana kondisinya berubah seiring waktu, sehingga aliran tersebut dikatakan tidak stabil. Dalam praktiknya selalu ada sedikit perbedaan dalam kecepatan dan tekanan, tetapi jika nilai rata-rata konstan, aliran dianggap konstan. Berikut ada gambar grafik fluida unsteady. Kemudian di sini ada aliran fluida uniform, yang dimana aliran fluida uniform ini atau seragam ya, itu adalah aliran fluida jika parameter aliran tetap konstan dengan jarak sepanjang jalur aliran. Untuk aliran yang seragam, luas penampang aliran harus tetap konstan. Jadi contoh aliran fluida seragam adalah aliran fluida melalui pipa dengan diameter yang konstan. Berikut ada grafik fluida uniform. Kita memasuki aliran laminar. Aliran fluida laminar sendiri yaitu jenis aliran di mana partikel fluida bergerak di sepanjang jalur atau aliran yang ditentukan dengan baik, dan semua garis aliran lurus dan paralel. Dalam aliran ini, lapisan fluida bergerak sejajar satu sama lain dan tidak saling bersilangan. Berikut ada gambar aliran laminar. Kemudian di sini ada aliran turbulent, yaitu aliran turbulent jenis aliran di mana partikel fluida bergerak secara acak karena pergerakan partikel fluida tersebut, sehingga terbentuk pusaran yang berpotensi mengurangi energi pada fluida. Tegangan geser pada aliran turbulent lebih tinggi daripada aliran laminar. Dengan peningkatan kecepatan aliran, gaya awal meningkatkan bilangan Reynolds. Untuk aliran sedang, bilangan Reynolds di bawah 2000, dan untuk aliran turbulent di atas 2300. Untuk zona transisi antara kedua jenis, bilangannya Reynolds bervariasi antara 2000 sampai 4000. Berikut ada gambar aliran turbulence. Ya, kita memasuki aliran fluida non-uniform. Aliran fluida tidak seragam. Aliran fluida non-uniform atau aliran fluida tidak seragam, yang dimana aliran fluida yang terjadi jika parameter aliran berubah dan divariasikan pada titik yang berbeda pada jalur aliran fluida. Dalam kenyataannya, setiap fluida yang mengalir di dekat suatu batas padat akan menjadi tidak seragam karena fluida pada batas tersebut pasti mempunyai kecepatan batas, biasanya 0. Namun, biasanya aliran fluida dapat diasumsikan seragam jika bentuk dan ukuran penampang aliran fluida adalah konstan. Berikut ada gambar grafik fluida non-uniform.
Ya, kita memasuki Reynolds ya. Reynolds sendiri mempunyai pengertian yaitu bilangan Reynolds merupakan rasio antara gaya inersia terhadap viskositas fluida yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis aliran pada fluida. Bilangan Reynolds diusulkan oleh Osborne Reynolds pada tahun 1842 sampai 1912. Dan di sini ada 1883. Dengan rumus di bawah dan dengan keterangan di mana Re sama dengan bilangan Reynolds dan P adalah massa jenis fluida dan U yaitu kecepatan aliran fluida dan D yaitu diameter pipa dan di situ ada viskositas fluida dan V yaitu viskositas kinematik fluida. Apabila diperoleh bilangan Reynolds kurang dari 2100, maka fluida memiliki jenis aliran laminar. Apabila diperoleh bilangan Reynolds lebih besar dari 4000, maka fluida memiliki jenis aliran turbulence. Tetapi apabila diperoleh bilangan Reynolds di antara 2100 sampai 4000, maka fluida memiliki jenis aliran transient. Ya, kita memasuki materi selanjutnya yaitu pembentukan cetakan dan pattern allowance. Yang dimana di sini ada poin cetakan dan poin yang pertama yaitu sebuah rongga yang dipersiapkan sebagai tempat logam cair tersolidifikasi yang berdimensi hampir sama dengan benda akhir. Terus untuk poin yang kedua yaitu cetakan dibuat dengan mula-mula membentuk pola atau pattern dari benda cor. Pembuatan pattern dari benda cor yang berongga harus dibantu dengan inti atau core. Poin ketiga yaitu cetakan benda cor dapat dibuat dua bagian, bagian atas atau cup dan bagian bawah atau track, atau satu bagian bawah saja untuk benda cor yang tipis. Kemudian kita memasuki poin pola. Poin pola juga memiliki dua poin, yaitu poin yang pertama, pola merupakan replika dari objek yang akan kita buat melalui proses pengecoran dengan tambahan beberapa modifikasi. Dan poin kedua yaitu modifikasi yang ditambahkan dalam pembuatan pattern ada beberapa, yaitu yang pertama pattern allowance, yaitu poin yang kedua penambah core, dan poin ketiga yaitu penghilangan pekerjaan detailing yang tidak bisa kita peroleh melalui proses casting. Kemudian kita memasuki material untuk pola. Di sini karakteristik ideal untuk material pola ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu poin yang pertama yaitu mudah dikerjakan, memiliki mampu bentuk yang baik. Poin yang kedua yaitu ringan. Poin yang ketiga yaitu kuat, keras, dan tahan lama. Poin yang keempat yaitu tahan abrasi dan gesekan. Poin kelima tahan korosi ataupun reaksi kimia. Poin keenam yaitu memiliki dimensi yang stabil, tidak terpengaruh temperatur kelembapan. Dan yang terakhir yaitu murah. Kemudian kita masuki allowance atau toleransi. Di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama yaitu Sinkens allowance dan machining allowance. Kemudian ada draft allowance dan distronich allowance, dan yang terakhir yaitu shaking atau wrapping allowance. Untuk Sinkens allowance sendiri yaitu toleransi yang ditambahkan karena adanya proses penyusutan saat proses penurunan temperatur dari temperatur penuangan sampai dengan temperatur kamar. Kemudian di sini kita memasuki liquid shear sketch, yaitu pengecilan volume ketika logam berubah dari kondisi liquid menjadi kondisi solid di temperatur solidus. Penyusutan volume ini biasanya disiasati dengan penambahan logam cair tambahan yang disediakan oleh research. Kemudian di sini ada solid shear sketch, yaitu pengecilan volume ketika temperatur logam yang sudah dalam fasa solid terus turun temperatur lingkungannya. Kemudian ada machining allowance, yaitu toleransi yang harus ditambahkan untuk memberikan tambahan volume coran untuk
mengakomodir proses machining setelah proses pengecoran. Machining allowance umumnya sekitar 2-20 mm. Kemudian di sini ada draft allowance, yang dimana toleransi itu tipe ada angka 8, sebenarnya itu yang benar toleransi yang harus ditambahkan agar memudahkan kita dalam mengambil pattern setelah pattern tersebut ditutupi oleh pasir cor. Kemudian dengan begitu rongga cetakan tidak mengalami kerusakan. Untuk itu dilakukan proses toppering. Dibuat bentuk meruncing dengan sudut kemiringan tertentu pada bak muka vertikal pattern. Kemudian di sini ada distortion allowance, yaitu toleransi yang harus ditambahkan agar diberikan pattern, karena terkadang produk coran akan mengalami distorsi setelah proses solidifikasi. Distorsi tersebut disebabkan oleh adanya tegangan internal dan perbedaan laju pendingin di tiap bagian karena adanya perbedaan dimensi. Kemudian ada shaking allowance, yaitu toleransi yang harus ditambahkan untuk lebih memudahkan pelepasan pattern dari pasir cor. Tidak ada besaran atau perhitungan resmi untuk shaking allowance. Penentuan shaking allowance ini diperoleh berdasarkan pengalaman operator. Dan untuk yang terakhir yaitu penghilangan detail, yang dimana adanya keterbatasan sandcasting pada penambahan lubang kecil dan detail permukaan. Maka sering hal itu dihilangkan saat pengecoran untuk membuat detail tersebut dilakukan pada proses fishing atau machining. Di bawah juga ada bentuk gambarannya. Ya mungkin begitu saja presentasi dari saya. Mungkin jika ada salah kata atau ada kesalahan kata mungkin bisa dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.